Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan menyampaikan resumen materi tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian TIK dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah berbagai teknologi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi secara digital. Dalam dunia pendidikan, TIK dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar agar lebih efisien, efektif, dan menarik. Tujuan pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Pemanfaatan TIK dalam pendidikan bertujuan untuk 1. Mempermudah akses informasi dan sumber belajar. 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 3. Memfasilitasi pembelajaran yang fleksibel tanpa batas ruang dan waktu. 4. Meningkatkan keterampilan digital peserta didik dan pendidik. 5. Mendorong pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Bentuk pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran jarak jauh merupakan proses pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka secara langsung. Guru dan peserta didik berinteraksi melalui media digital seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, atau Google Classroom. Kelebihan pembelajaran jarak jauh antara lain yaitu fleksibel dalam waktu dan tempat, memperluas akses pendidikan, dan memudahkan distribusi materi pembelajaran. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan jaringan internet, kurangnya interaksi langsung, dan perbedaan kemampuan teknologi pada peserta didik. Yang kedua, blog sebagai media pembelajaran. Blog merupakan situs web yang digunakan untuk mempublikasikan tulisan, materi, tugas, maupun informasi pembelajaran. Manfaat blog dalam pendidikan menjadi sumber belajar yang dapat diakses kapan saja, meningkatkan kemampuan menulis dan literasi digital, menyimpan materi pembelajaran secara terstruktur, memfasilitasi komunikasi antara guru dan peserta didik. Adapun contoh dari penggunaan blog adalah guru mengunggah materi, video pembelajaran, dan tugas yang dapat diakses oleh siswa secara mandiri. 3. Facebook sebagai media pembelajaran. Facebook tidak hanya digunakan sebagai media sosial, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran. Pemanfaatan Facebook dalam pendidikan dapat dilakukan melalui yang pertama, pembuatan grup belajar. 2. Diskusi materi pembelajaran. 3. Berbagi informasi, artikel, dan video edukatif. Dan yang terakhir, komunikasi antara guru dan peserta didik. Adapun kelebihan dari Facebook adalah mudah digunakan dan sudah dikenal oleh banyak pengguna. Namun, penggunaannya perlu diarahkan agar tetap fokus pada tujuan pembelajaran. 4. Media digital lainnya. Selain blog dan Facebook, terdapat berbagai platform digital yang mendukung pembelajaran seperti Google Classroom, YouTube Edukasi, WhatsApp Group, Moodle, Canva for Education, Quiz, dan Kahoot. Media-media tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan materi, melakukan evaluasi, serta meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Hybrid learning sebagai model pembelajaran. Hybrid learning adalah mode pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Keunggulan dari hybrid learning yaitu yang pertama, fleksibilitas belajar. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan teknologi. 3. Meningkatkan kemandirian belajar peserta didik. Dan yang terakhir, memungkinkan pembelajaran berlangsung lebih efektif dan inovatif. Dalam penerapannya, metode resitasi atau pemberian tugas dapat digunakan untuk melatih tanggung jawab dan kemampuan peserta didik dalam memahami materi secara mandiri. Sekian resumen materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.